Sebelum kita mulai, minta dulu supaya pembelajaran kita pada hari ini lancar. Kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa terlebih dahulu mulai pembelajaran. Ibu minta Zulfan pimpin doa dulu, nah. Sebelum awal pembelajaran kegiatan hari ini, alangkah baik kita berdoa. Keluarkan dulu buku tulisnya, paketnya, coba. Bawa buku nggak?
Bawa kan? Bawa dong. Paketnya silakan dibuka, buku tulisnya silakan dibuka. Sudah semua? Sudah siap semua? Oke, aman ya. Tadi kita mau belajar tentang deret aritmatika. Ya, pernah dengar nggak deret aritmatika? Pernah? Sudah pernah dengar? Oke, kita mau ini dulu di sini karena di suatu kegiatan, apapun kegiatannya, ya, apapun kegiatan pasti punya tujuan. Sama dengan pembelajaran kita hari ini. Kita juga punya tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang untuk kita capai nanti di akhir pembelajaran. Oke, Ibu minta kita tolong bacakan dulu tujuan pembelajarannya yang nomor 1, 2, 3-nya aja ya. 1. Menemukan konsep deret bilangan dengan benar dan tepat. 2. Menentukan jumlah suku ke n deret aritmatika dengan benar dan tepat. 3. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan deret matematika dengan benar dan tepat. Jadi dalam pembelajaran hari ini, ya, kita ada 3 tujuan. Yang pertama, kalian kenal dulu konsep deret sebelum masuk ke aritmatika. Deretnya dulu. Apa konsep deret? Yang kedua, baru nanti kita menentukan jumlah suku ke n. Baru yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan kontekstual. Itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selain tadi tujuan, jadi supaya kalian semangat untuk belajar, kalian juga harus tahu apa sih manfaat belajar. Pembelajaran hari ini apa manfaatnya? Ada 2 di situ. Nah, yang pertama yaitu menghitung jumlah tabungan di bank nanti. Jadi dengan deret aritmatika kalian bisa kira-kira merancang, oh ternyata tabungan saya sudah sebanyak ini di bank. Ya, jadi kalian tidak bisa dibohongin nanti kalau ada keliru, ada selisih, kalian bisa komplain. Oh ternyata di sini ada harusnya hitungan saya segini Pak. Ya, jadi tidak bisa dibodohin nanti sama sistem. Yang kedua yaitu mengetahui jumlah pertumbuhan populasi pada suatu kota. Siapa tahu nanti kedepannya anak ibu ada yang kerja di statistik, di sensus penduduk. Gunakan ini nanti. Jadi mungkin sekarang nggak kelihatan manfaatnya, tapi untuk jangka panjang insya Allah akan kelihatan. Ya, oke. Kita lanjutin. Nah, sebelum kita masuk ke deret itu apa? Di sebelumnya kita sudah belajar minggu kemarin. Kita sudah belajar tentang sebelum ini adalah barisan aritmatika. Masih ingat barisan aritmatika? Masih. Masa? Coba itu tanya dulu. Ajizi, coba Ajizi. Menurut Ajizi, apa sih ciri dari barisan aritmatika? Nyari-nyari suaranya di sebelah Mas. Perbedaan selisih semua Sukunya. ya sama. Oke, jadi Terus Ajiz. Itu ya. Jadi dia punya perbedaan selisih ya. Dari setiap sukunya sama. Jadi itu sebenarnya cuma 1 cirinya. Cirinya ada banyak kan? Ada 3, oke 1 aja yang penting. Yang penting itu adalah selisihnya sama setiap suku. Hasil pengurangan dari suku-sukunya itu sama. Oke, sekarang coba, tadi sudah ada cirinya, sekarang ibu mau tahu apakah masih ingat contohnya? Coba ibu minta si Rafli. Mana Rafli? Iya, Rafli coba sebutkan 1 atau 2 lah contoh dari barisan aritmatika. contohnya 1, 4, 7, 10 dan 13 dan seterusnya. Berapa tuh beda selisihnya berapa? Bedanya 3. 3, oke itu ya. Ada lagi nggak? Ada lagi. Apa coba? 1, Nah, 1, 4, 1, 3, 5 dan seterusnya. berapa bedanya selisihnya? 2. Oke, jadi sudah tahu ya, sudah tahu cirinya, sudah tahu juga contohnya. Nanti kita juga tetap akan ada di situ, tetap ada di barisan itu. Cuma nanti apa bedanya kita lihat. Oke? Kita lanjut dulu. Berarti masih ingat tentang barisan, masih hangat kan ya? Nah ini saya ada beberapa capaian materi ya dan penilaian. Capaian materinya sebenarnya sama seperti tujuan tadi. Jadi ada 3 capaian materinya. Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu deret. Deretnya dulu artinya. Kan kalau yang kemarin barisan ya, barisan aritmatika.
kontekstual. Karena yang terpenting adalah sebenarnya nanti dia menyelesaikan permasalahan kontekstual. Permasalahan kontekstual ini yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian di sini ada penilaian. Jadi penilaiannya nggak hanya di soalnya aja, ya, tapi di situ ada tiga penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan. Ya. Itu jelas nanti di akhir pembelajaran ada soal evaluasi. Ada 2 soal evaluasi nanti. Ya. Kemudian di situ apa itu sosial, penilaian sosial? Penilaian sosial itu nanti ketika kalian berdiskusi. Bagaimana kalian kerjasama? Bagaimana kalian rasa ingin tahunya tentang materi yang nanti akan dibahas? Itu nanti akan ibu nilai. Ya. Silakan bertanya dulu ke teman, atau nanti kalau memang di kelompok sudah tidak bisa, silakan tanya ke ibu. Karena ibu di sini ada di sini. Jadi kalian tidak belajar sendiri, ada ibu. Cuman kalian belajar dulu. Kalau memang sudah mentok tidak bisa baru ke ibu. Gitu ya. Kemudian yang keterampilan, nah di keterampilan ini kapan waktunya? Keterampilan ini ibu nilai ketika nanti presentasi. Kita nanti akan ibu bagi menjadi 7 kelompok, tapi tidak semuanya akan presentasi ke depan. Hanya mungkin 3 kelompok karena 3 masalah yang akan dibahas. Jadi 3 kelompok, masih ada berapa berarti sisanya? 4 yang tidak presentasi, berarti gitu ya. Nah silakan nanti yang 4 yang tidak presentasi ini cari nilai dan dengan bertanya atau menanggapi hasil presentasi teman-temannya. Ya, jadi jangan diem aja. Kalau diem aja ya kalian gak dapat nilai dong. Oke, paham? Paham ya? Kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nah, di sini. Tadi sebenarnya di tujuan pembelajaran ibu sudah ada menuliskan sedikit metode apa yang ibu gunakan pada pembelajaran hari ini, yaitu PBL. Pernah dengar PBL? Nah, enggak pernah dengar? Enggak pernah dengar. PBL itu adalah problem based learning. Kira-kira kalau dari kata-katanya paham nggak tuh? Problem itu apa? Problem based itu apa? Learning itu apa? Pembelajaran. Nah, jadi intinya dari PBL itu ya kita belajar dari masalah. Dari permasalahan itu kalian belajar bagaimana sih sebenarnya itu, gimana cara menyelesaikannya dari situ. Makanya di sini ibu tontonkan video pembelajaran. Video pembelajaran ini isinya adalah suatu masalah. Nah nanti ini di sini hanya masalahnya aja, belum ada penyelesaian. Jadi silahkan masing-masing kalian tulis informasi apa yang kalian dapat dari video tadi. Karena nanti kalian akan menyelesaikan masalah ini di LKPD-nya. Ya, jadi masing-masing ditulis supaya nanti waktu mengerjakan LKPD udah gampang. Oke? Sudah siap penontonnya kita? Ya, sudah nonton dulu. Setiap harinya dia pergi ke sawah. Suatu hari, ketika kakek dalam sedang di sawah, tiba-tiba saja hujan besar diiringi angin dan suara petir. Kakek dalam bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di depan rumah, kakek dalam terkejut mendapati tembok dapur di rumahnya roboh karena tertimpa pohon tumbang. Ternyata robohan tembok rumah kakek dalam tersebut membentuk sebuah segitiga. Wah, banyak sekali yang roboh. Bagaimana ini? Berapa banyak batu-batu yang harus dibeli? Kakek dalam mulai menghitung jumlah bata untuk memperbaiki tembok dapur rumahnya. Yang paling bawah 1 batu bata, selisih 1 bata setiap barisnya. Lalu berapa banyak batu bata yang aku harus beli jika pintunya 20 bata? Dapatkah kalian membantu kakek dalam menghitung banyaknya batu bata yang kakek dalam butuhkan? Siapa yang punya masalah ternyata? Kakek dalam. Kenapa dia kakek dalam? Tadi ternyata ada bencana di sana ya. Coba deh, sudah ditulis semua informasinya? Sudah. Yakin? Tanya dong satu-satu ya. Sudah ada, masih bisa juga. Kita tes aja. Kira-kira coba ibu minta Mayanda. Kira-kira tadi apa sih yang Mayanda dapat dari videonya tadi? Pada video tersebut terjadi kerusakan rumah kakek dalam akibat
pohon tumbang karena cuaca yang tidak baik. Oleh karenanya, pohon tersebut tumbang mengenai rumah kakek dalam, tepatnya di dapur. Ya, terus apa lagi tuh? Sehingga tembok kakek dalam melalui kerusakan dan kerusakan tersebut membentuk sebuah segitiga. Nah, di sana kita disuruh membantu kakek dalam dengan menghitung banyaknya batu bata yang diperlukan kakek dalam untuk memperbaiki tembok dapur. Jadi tadi ternyata kakek dalam rusak dapurnya karena disambar petir gitu ya. Iya. Di situ kalian diminta nanti untuk membantu kakek dalam kira-kira berapa banyak batanya. Gitu kan ya? Dari bawah sampai ke atas sehingga dapurnya kakek dalam itu bisa tertutup dengan rapi lagi. Nah, kalau misalkan kita menghitungnya dengan manual kira-kira bisa nggak? Di situ tadi dikasih tahu ya informasi apa lagi tadi? Yang pertama berapa gitu kan? Kira-kira kalau manual bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi memakan waktu yang karena harus ngitung satu-satu, ini satu ditambah lagi dengan yang ini gitu ya. Nah, untuk memperingkasnya nanti, mempercepat kalian menyelesaikannya, itulah nanti kita gunakan deret aritmatika. Itu ya. Makanya kata ibu tadi, disimpan informasi yang sudah kalian dapat, nanti akan ada di LKPD-nya. Baik LKPD buku. Nah, sekarang ibu kita dalam PBL tadi kita akan belajar dalam kelompok, berdiskusi dengan kelompok, ya. Di sini ibu buatkan karena kita siswanya ada 34, maka ibu buat ibu lagi menjadi 7 kelompok yang heterogen. Tahu heterogen? Apa heterogen? Tahu nggak? Tahu lagi. Heterogen itu artinya campuran. Jadi di situ ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada yang pemahamannya lebih cepat, ada yang sedang, ada yang agak sedikit lambat. Jadi sama-sama berlatih di dalam situ. Ya, sama-sama semua. Tujuannya tapi walaupun tadi kemampuannya beda-beda, tujuannya tetap satu. Semua harus bisa. Ya. Jadi yang bisa bukan hanya yang pemahamannya cepat aja, tetapi semuanya kita sama-sama. Ya, di situ ada kelompok 1, 2, 3 dan sampai 7. Silahkan berkumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Berarti kelompok 1 di sini silahkan aja bebas aja. Ada 5 ya. Kalian diskusikan ada di sini. Ini sudah ibu siapkan namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi di sini sudah ada langkah-langkahnya, kemudian apa yang harus kalian lakukan sudah dijelaskan di sini, kemudian apa yang kalian isi juga ada di sini. Silakan isi yang titik-titik kosong. Ya, ini satu. Kemudian untuk bahan ajarnya sudah ibu share ya, dilihat aja yang di grup kita. Coba kalian lihat dulu, dibuka dulu sedikit LKPD-nya. LKPD-nya dibuka. Nah, di situ dibuka pelan-pelan. Nanti fungsinya nanti kita bahas sedikit dulu apa yang harus kalian kerjakan. Ada aktivitas 2. Nah, ada aktivitas 2. Aktivitas 2 itu ada 3 permasalahan yang kalian selesaikan.
tadi masalah pakai dalang. Yang kedua tadi masalahnya. Ada dua lagi. Intinya ada 3 permasalahan yang silakan kalian kerjakan. Itu ya. Silakan kalian kerjakan dulu, diskusikan dulu. Kalau memang ada yang tidak paham, silakan tanya ke siapa? Oke, siap? Ada pertanyaan dulu sebelum kalian mengerjakan? Kerjakannya langsung di situ aja. Jadi nanti yang dikumpulkan hanya 1 itu aja. Maka di situ ada nama kelompoknya. Ini menjadi nilai kelompok. Oke? Ingat nanti terakhir akan ada base team. Ya, akan ada reward dari itu. Tapi nanti rewardnya setelah pembelajaran ini. Ya, oke? Ada pertanyaan? Iya, dipraktekkan. Oke? Silakan dipraktekkan dulu. Oke, Ibu pimpin dulu sekarang semua kelompok menyelesaikan aktivitas 1 dulu. Di situ ngapain aktivitas 1? Oh, di situ ya. Ya, silakan isi dulu identitas kelasnya dulu. Identitasnya itu. Silakan diisi dulu nama anggotanya masing-masing. Nanti baru kita sama-sama melakukan aktivitas 1. Oke, sudah semua? Mengisi identitas dulu? Sudah? Sudah. Oh, belum. Kelompok Rashid sudah Syed? Sudah. Kelompok Devin sudah Devin? Lihat dulu teman. Kelompok aku sudah selesai? Sudah. Ini kelompok seminar sudah. Ini sudah? Ini sudah? Mayana sudah? Oke, sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta kalian melakukan aktivitas 1 sebelum mengisinya dulu. Aktivitas 1. Oke, ngapain tadi di situ? Ayo, cek. Lakukan aktivitas 1. Yuk. Silakan. Apa di situ aktivitas 1 apa? Bersama-sama. Silakan lakukan dulu baru diisi. Lakukan dulu. Tuh, kalau 10 orang berarti berapa kali? Ya. Lanjut lagi. Lanjut. Ingat ya, semuanya harus ketemu ya. Kalau 3 orang ini berarti semuanya harus punya pasangan masing-masing satu-satu. Semuanya harus coba itu kalau bikin nggak?
Tadi aku gini-gini kan. Beda kami kan tahu ya. Berapa nih?
silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Tadi main jawab, ayo. Hah? Anak kecil aja. Kan anak kecil aja maksudnya.
Bisa? Jadi kita lihat dulu apa yang dicari tadi. Tadi apa di situ? Reputasi super pertama berarti apa? Berarti A sama dengan 20. Tulis di situ kayak gitu. Nah, oke. Kemudian di situ ada 1/6. Berarti kan kalau dia itu beda.
Oke, sudah? Persamaan dari deret keempat. Jadi menurut deret keempat kan n dikurang 2, n itu 4, ya 4 dibagi 2, 2 dikalikan a, n dikurang 1, jadi 4 dikurang 1, Sekarang waktunya berarti kita Tolong kirim ke WA itu ya Bu. Hasil kita satu. Langsung aja ya. Ini kita ambil dulu. Untuk masalah kedua, langsung kita ajak aja ya. Ya langsung ini ke masalah yang kedua. Kita ajak. Ini Mas siapa? Masalah kedua, oke? Satu lagi berarti. Berarti tadi kelompok 6 itu masalah 1. Kemudian kelompok 5 masalah 2. Sekarang kita masalah yang ke-3. Siapa lagi ya? Ya silakan kirim ke sini. Ya, Bu. Jadi nanti kan berarti untuk persentase kalian mau semua kelompok ini bagi tapi yang pasti ya dari kelompok 1, 2, 3 dan 7 wajib siapkan pertanyaan ya minimal 1 kelompok ya boleh silakan ya untuk mendapatkan nilai keterampilannya sudah dikirim ada mana? Isinya
Itu mana deh ini? Bukan sambil dijelaskan sama Agung ya. Aku bawa ya berkasnya. Siapa yang maju? Agung? Agung. Oke, siap. Berarti teman-teman yang lain siap-siap menjawab pertanyaan. Ya, dari kelompok. Ingat kelompok berapa? Nah, oke. Kelompok 6 siap-siap menjawab pertanyaan yang lainnya. Oke, silakan Irma. Beri kesempatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan presentasikan hasil diskusi kami tentang masalah 1. Dari video permasalahan yang kalian tonton tadi, bisakah kalian membantu pakai dalam memperbaiki demokrasinya yang besar? Kalian diketahui itu N-nya sama dengan 20, A-nya itu sama dengan 1 atau suku pertama, B-nya atau beta-nya itu 1 juga. Kalian ditanya itu adalah jumlah suku ke-20 atau S20. Penyelesaiannya yaitu karena semua komponen yang dibutuhkan telah diketahui, maka bahasa yang dibutuhkan akhirnya dicari dengan menggunakan rumus dari aritmatika. Bisa diperhatikan dari sebabnya itu. Caranya itu rumusnya itu SN sama dengan N/20 buka kurung 2 kali A atau suku pertama ditambah buka kurung N atau N-nya 20 dikurang 1 terkurung kali B beda. Biasanya itu N-nya itu 20, jadi S20 sama dengan ini, jadi N-nya sama dengan 20, jadi 20 per 2, lalu 2 dikali A-nya itu 1 ditambah 20 dikurang 1, bedanya itu 1 sama dengan selanjutnya itu adalah 200. Jadi menurut kelompok Agung dan teman-temannya yaitu hasilnya berarti sampai dalam harus menyiapkan 210 bata. 210 bata. Apakah ada yang ingin bertanya? Dengarkan yang lain, dengarkan ada pertanyaan dari Iam, ya, kenapa SC20 kok kata Iam? Karena kerusakannya itu adalah 23 atau jumlah sukunya itu 20. Nah, itu ada lagi. Silakan. Kenapa ada B-nya 1? Kenapa ada B-nya 1 kok? Karena bata paling bawah itu kan 1, lalu yang atasnya lagi untuk tingkat keduanya itu bedanya 1 juga. Oke, siap? Sudah bisa diterima? Bisa ya? Berarti tadi pertanyaan yang pertama kenapa SC20? Karena tingkatannya ada. Kenapa ada B-nya 1? Ternyata bata pertama 1, kemudian selisihnya adalah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, silakan. Terima kasih Abu. Oke, selanjutnya untuk presentasi masalah yang kedua dari kelompok 5. Ya. Udah dikirim ke ibu. Udah dikirim ke ibu belum? Oke, silakan kelompok berarti tadi kelompok 5 ya. Oke, silakan kelompok 5 presentasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pertama adalah 20 dan suku ke-6 adalah 40. Dan jumlah suku pertama dari deret tersebut adalah, jadi yang pertama diketahui adalah A-nya sama dengan 20, dan karena ini deret ke-6 jadinya 6 sama dengan 40. Dan yang ditanya adalah S10. Terus suku pertama, jumlah 10 suku pertama. Untuk ini ditanyakan, yang belum diketahui adalah bagian B. Pertama, kita akan mencari bagian B dulu. Langkahnya adalah 6 sama dengan 40 A ditambah 5B. Dapat 5B ini adalah rumus dari rumus baris, yaitu UN sama dengan A plus N. N-nya itu adalah 6, kemudian dikurang dengan 1 sama dengan, makanya kita menjadi 5B. Kemudian A-nya itu adalah 20, dimasukkan ke sini. 20 ditambah 5B sama dengan 40, kemudian 5B sama dengan 40 dibagi dengan 20 sama dengan 20. 40 dikurang 20 sama dengan 20, kemudian B sama dengan 4. Hasil dari 20 dibagi dengan 4. Akan dicari hasil dari S10 sama dengan N per 2, 2A tambah N dikurang 1 kali B. S10 sama dengan 10 per 2, 2 dikali 20 ditambah 10 dikurang 2 dikali 4. S10 sama dengan S10 sama dengan 380. Yang Bapak ini bertanya, Bagaimanakah membedakan dan S untuk berdasar soal? Pertanyaannya adalah bagaimanakah kalian membedakan apakah dia U, apakah dia S dari soal? Coba kira-kira gimana jawabnya? Sekarang bukan kenapa apa dikatakan U, apa dikatakan S? Coba jawab pertanyaan. Kenapa bisa dapat A ditambah 5B? Ini kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kena bagian masalah 3 ya. Nah, di masalah 3 ini bisa dibaca permasalahannya. Itu laba seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Jadi laba itu bisa diamalkan dengan bedanya. Jadi laba sampai bulan ke-4 itu 30.000 dan sampai bulan ke-8 itu 172.000. Maka keuntungan pedagang sampai bulan ke-18 adalah berapa? Jadi hal yang kita ketahui dari permasalahan itu adalah S keempat atau deret 4 itu sama dengan 30.000 dan S8 nya 172.000, dan hal yang ditanya itu S18 atau deret 18. Jadi untuk permasalahan ini mungkin akan dijelaskan oleh Ade. Jadi silakan simak ya. Ya, sudah. Nilai N-nya sama dengan 4. Terus 2 nilai A-nya belum diketahui loh. Jadi tulis A. Ditambah nilai N-nya sama dengan 4 kurang 1. Nilai B-nya belum diketahui, jadi tulis B. Terus ya sama dengan S4 loh. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Terus 2 dikali A sama dengan 2A. Ditambah 2 dikali dijumlahkan dulu, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan ini nilainya 30. Nilai S4-nya sama dengan 30.000. 2 dikali 2A sama dengan 4A. 2 dikali 2 4. Ditambah 2 dikali 3B sama dengan 6. Tulis nilai S4-nya sama dengan 30.000. Itu persamaan 1. Persamaan 1
dari persamaan 1 dan 2 tadi, adakah yang mau ditanya? Kalau nggak ada kami lanjut. Kenapa yang diketahui itu S4 atau S8 bukan 4? Nah, jadi di baca soalnya, jika laba sampai bulan keempat itu 30.000. Nah, jadi laba itu bisa dibilang apa ya? Ya, hitungannya ya jumlahnya lah, jumlah dari hasilnya kayak tabungan lah. Mana yang ada jika kan laporan keuntungannya, jadi keuntungan sampai bulan keempat itu mencapai 30.000. Jadi setiap laba 1, 2, 3 dan 4 kita jumlahkan, jadi yang dapatnya 30.000. Dan diketahuinya S4 dan ada lagi sampai bulan ke-8, jadi S8. Dari langkah sebelumnya kita menemukan 2 persamaan, sehingga langkah berikutnya kita mencari nilai variabel yang ada dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Kita pertama-tama mengeliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu 4A ditambah 6B sama dengan 30.000. Dan persamaan 2-nya 8A ditambah 28B sama dengan 172.000. Kita eliminasi, kita samakan penyebutnya. Dari eliminasi pertama kita dapatkan hasil min 16B sama dengan min 112.000. B sama dengan 7.000. Dari hasil yang kami presentasikan, apakah ada yang ingin bertanya? Jika nggak ada, kami tutup. Selain disamakan, ya kan itu kan ada variabel A sama B. Nah, kita tuh menghilangkan antara A dan B. Itu terserah ya, mau pilih yang mana. Nah, kami memilih A. Kenapa A? Karena ini kan 4, tinggal kita kalikan 2 jadi 8A kan? Nah, sama. Jadi tinggal dikurang. Jadi 8A dikurang 8A habis. Jadi variabel A-nya habis, jadi tinggal ada variabel B. Sehingga kita dapat variabel B. Oke, mana yang lain? Yang mana lagi? Ada. Ada ya? Kan S4 nih. Ini kan N dikurang 2 kan, N dikali 2 kan N nya 4, jadi
2 kalikan A 2A, 4 dikurang 1 kalikan B, 4 dikurang 1 3, 3 kalikan B 3B. Jadi yang 2A ditambah 3B. Jadi kan 2 dikali buka kurung 2A ditambah 3B itu 10. Nah ini di dalam kurung kita kalikan lagi. Jadi 2 kalikan 2A jadinya 4A, 2 kalikan 3B jadinya 6B. Nah ini kan kesimpulannya 30 itu. Oke. Oke ya. Nah jadi cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ya kita sudah membahas 3 permasalahan. Sudah semua masing-masing sudah mempresentasikan, terus kemudian juga banyak pertanyaan yang sudah dijawab juga. Sekarang kita akan membahas menyimpulkan sama-sama. Tadi di situ ada 2 aktivitas di LKPD ini, ada 2 aktivitas yang kita lakukan, aktivitas 1 dan aktivitas yang kedua. Oke, untuk aktivitas 1, kira-kira ibu mau tanya dulu nih, sudah melakukan semua ya? Sudah. Oke, sekarang coba ibu mau tanya dulu. Kira-kira dari siapa ya? Si Serina. Kira-kira apa yang Serina lakukan atau kalian Serina dapat ketika di aktivitas yang pertama? Ngapain? Oke, berjalan tangan. Ternyata apa di sana Serina? Jadi ternyata ya aktivitas yang pertama tadi adalah berjabat tangan. Dari aktivitas berjabat tangan itu kita tahu bahwa berjabat tangan tadi menggunakan hasil penjumlahan. Nah itulah namanya deret. Tadi sudah ada langkah-langkahnya ya. Itulah deret. Makanya tadi kata ibu, deret itu ciri khasnya ada apa cirinya? Deret. Jumlah. Kalau nanti barisannya barisan aritmatika, maka dia dikatakan deret aritmatika. Ketika nanti barisannya barisan geometri, maka dikatakan deret geometri. Ketika ada kata jumlah. Jadi kalau ada soal ada kata jumlah, jelas itu adalah SM. Oke, paham? Paham ya? Oke, selanjutnya untuk kegiatan aktivitas kedua, ada satu permasalahan pertama. Ibu minta coba permasalahannya adalah Nesya. Apa yang Nesya lakukan di sana? Gimana? Masalah satu. Cari-cari suaranya ya. Ternyata dari video permasalahan kami dalam tadi, kita bisa membantu kami dalam memperbaiki nomenklaturnya dengan cepat menggunakan rumus dari deret aritmatika. Oke, jadi ternyata permasalahan kakek dalam yang sudah kita tonton tadi bisa kita bantu dengan menggunakan deret. Sebenarnya manual bisa tadi ya, tapi lebih cepat ternyata menggunakan rumus deret. Selanjutnya untuk masalah kedua Ibu minta tolong Rashid. Gimana Rashid? Apa yang Rashid lakukan? Jadi setiap permasalahan untuk menyelesaikan baris aritmatika kita itu harus tahu formulanya apa aja. Yang pertama mungkin suku pertama dan bedanya. Nah jika kita tahu perbedaan suku pertama dan bedanya, maka kita bisa cari baris deret aritmatikanya. Nah di permasalahan kedua itu nggak ada suku bedanya, bedanya. Nah maka kita bisa cari bedanya dulu, baru kita di situ ada U6 dan U6 dan U1. Nah dari 2 data itu kita bisa cari bedanya. Nah kalau sudah ketemu bedanya baru kita bisa menyelesaikan deret aritmatika. Jadi itu tadi dari permasalahan, ternyata nanti permasalahannya macam-macam. Kalau yang pakai dalam tadi semua komponennya atau formulanya kata Rashid tadi sudah diketahui. Tapi ternyata di permasalahan kedua yang diketahui hanya apa tadi yang diketahui? Suku pertama, sedangkan bedanya dulu. Jadi itu tadi harus dicari dulu bedanya, ya. Jadi komponennya harus lengkap, yaitu ada A, ada B, dan ada M. Oke, lanjut ke permasalahan yang ketiga. Nah, Ibu minta si Nasyakila coba. Apa yang Nasyakila lakukan? Jadi dari permasalahan ketiga, kita hanya mengetahui S4 dan S8. Soal tersebut kita disuruh mencari S18, tetapi pada S18 kita mengetahui nilai A dan B. Jadi untuk bisa mendapatkan nilai A dan B, kita akan mencari dulu dengan cara menggunakan cara eliminasi
Berarti di permasalahan yang ketiga sama, komponennya belum diketahui. Kalau di masalah 2 tadi satu yang belum diketahui, sedangkan kalau di masalah yang ketiga kedua komponen belum A dan B-nya belum diketahui. Maka untuk bantuannya bisa menggunakan cara eliminasi dan substitusi pada sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, udah kita pelajari. Itu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ada nggak pertanyaannya? Ada ya. Oke, kalau begitu. Jadi tadi ingat deret, disimpulkan sedikit, deret ini mati deret. Deretnya tadi ternyata deret adalah jumlah. Intinya ada kata jumlah ya. Jumlah, kemudian kalau misalkan nanti barisannya aritmatika, maka deretnya adalah deret aritmatika. Ketika nanti barisannya barisan geometri, maka deretnya adalah deret geometri. Ya. Jadi intinya ada kata jumlah itu adalah deret. Kemudian ada rumusnya yaitu Sn. Sn itu rumusnya adalah n/2 dikali 2a, terus kemudian ditambah n dikurang 1 dikali b. Dengan a itu adalah suku pertama, b adalah selisih atau beda, dan n-nya adalah suku yang berlanjutan. Oke, nah tadi bilang ada kelompok terbaik ya. Nanti kelompok terbaik akan ibu berikan di Word setelah pembelajaran hari ini. Oke? Kira-kira siapa ya kelompoknya? Kelompok mana ya? Yakin? Daripada operasi. Iya, gampang nanti ribetnya. Oke, kelompok terbaik ibu berikan kepada kelompok Kevin. Kelompok 5 ya. Kenapa? Karena dari awal walaupun banyak yang tidak diketahui ya dari materinya, tetapi mereka tidak putus asa. Banyak pertanyaan itu juga. Kemudian menampilkannya juga bisa membagi ke semua teman-temannya gitu. Ya. Tapi tenang, semuanya adalah yang terbaik seperti itu. Nanti lagi kita pertemuan selanjutnya siapakah kelompok yang terbaik. Oke? Nah sekarang coba nih, oke kita balik dulu. Siapkan selembar kertas kecil. Kita akan melaksanakan refleksi. Oke, sudah refleksi. Yang pertama refleksi. Gak usah lama-lama ya, gak usah pakai nama juga, gak usah pakai nama. Kalian langsung aja dikatakan. Yang pertama refleksinya ya. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Gak usah lama-lama. Kalian belajar apa hari ini? Oke, materi apa yang pelajari hari ini? Yang kedua, kegiatan mana yang membuat kalian senang? Bagian yang mana? Ketika diskusi, presentasi, bebas. Sudah? Oke. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira apa kekurangan dari pembelajaran hari ini? Benar, ibu nggak akan masukin menilai, kan gak ada namanya, ya kan? Apa kekurangannya? Tuliskan, jangan gagal. Apa gunanya? Apa
kertas. Kalau ini harus pakai nama, ya. Mau nomor 1 dulu, mau nomor 2 dulu boleh. Kalau yang nomor 1 memang agak sedikit panjang soalnya. Yang nomor 2 itu sama seperti yang soal LKPD ada. Ya, kasih nama lah. Kerjakan sendiri-sendiri ya, walaupun tempatnya masih di kelompok, tapi silakan kerjakan sendiri-sendiri. Soalnya nggak usah ditulis, langsung aja jawabannya. Oh, siapa yang jawaban kalian ini bukan jawab motor? Kira jawab motor. Ingat, kerjakan sendiri-sendiri walaupun tempat duduknya masih di kelompok masing-masing, ya. 2 soal. Semampunya aja dulu. Buka semampunya 10 menit. Semampunya sampai mana kira-kira?
Ada namanya kan? Bukan dulu ada. Ya. Bukan ada semuanya. Yuk, baca. Sekalian tadi yang langsung refleksi kelompok tadi bukan. Yuk, kumpulkan sekalian dengan refleksinya. Oh ya, mulai ya. Oke, yang lain? Langsung balik. Maka materi selanjutnya yaitu barisan geometri. Nanti sama aja sebenarnya, ya, cuman bedanya adalah di angka-angkanya, cirinya. Jadi nanti kita lihat sama-sama kita belajar. Sebelum kita belajar pertemuan selanjutnya, silakan nanti kalian cari dulu di internet. Banyak apa sih itu barisan geometri dan deret geometri. Barisan dan deret geometri. Silakan nanti kalian boleh cari dulu di internet. Cari tahu apa gimana cirinya atau apapun itu ya. Oke, sebelum kita akhiri, ibu punya pesan sini. Jadi keberhasilan diri kalian itu bukan ditentukan dari orang lain. Ya, keberhasilan kalian itu yang bisa merubah atau menciptakan hanya dari diri kalian sendiri. Kesungguhan dari diri kalian sendiri. Dimanapun jungkir baliknya ibu di depan sini, mau pakai metode apa, pakai media apa, nggak akan ada gunanya ketika dari diri kalian nggak ada, nol besar, itu nggak akan bisa. Jadi ibu sekolah itu hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi. Ketika kalian punya kesungguhan, insya Allah kita akan bekerja sama dengan baik. Sama-sama seperti sekarang. Ibu juga berusaha untuk memfasilitasi kalian untuk belajar. Kalau kalian diem-diem aja ya nggak akan ada. Itu ya. Jadi itu tadi, kesuksesan hanya bisa kalian ciptakan sendiri. Kita harus bekerja sama-sama. Ya, oke. Untuk ini tadi karena kita memulainya dengan berdoa, ya, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Kita Zulfan lagi, ya. Zulfan silakan pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran yang kita hari ini, dengan bersyukur kepada Allah, mari kita berdoa dimulai.